Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ati alif lam mim tanzil surat as-sajdah wa fi thaniyati, dan pada rakaat yang sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat fajar di hari Jumat, salat fajar di hari Jumat, alif lam mim tanzil, yaitu as-sajdah. Wa fi thaniyah, dan yang kedua, beliau pada rakaat yang kedua beliau membaca hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sunnah. Kenapa beliau membacanya? Karena kedua surat ini sesuai untuk dibaca pada hari Jumat. Diceritakan di dalamnya mengenai penciptaan manusia. Diceritakan di dalamnya mengenai al-hasyr. Kemudian mengenai hari kiamat, mengenai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan yang berbuat buruk. Dan yaumul qiyamah itu akan terjadi pada hari Jumat. Maka tepat sekali dikerjakan, maka tepat sekali apabila permasalahan ini disampaikan pada saat hari Jumat untuk mengingatkan kaum muslimin bahwasanya mereka tidak aman dari siksaan Allah, mereka tidak aman dari azab Allah, mereka tidak aman dari balasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karenanya segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Nah, dan pada surat As-Sajdah ada sujud apa? Tilawah. Nah, dan di sini ya ikhwah, disunahkan bagi imam maupun makmum untuk melaksanakan sujud tilawah sekalipun di dalam salat. Dan itu syar'i. Ya, namun hendaknya sebelum melakukannya, apabila antum menjadi imam, hendaknya menyampaikan terlebih dahulu kepada makmumin yang belum mengetahuinya. Adapun yang satu dua yang belum mengetahuinya, bukan kesalahan kita, tetapi mungkin dia pendatang baru. Ya. Adapun yang dimaksud di sini adalah menyampaikan kepada sebagian besar, sehingga mereka tidak terkejut apabila antum sujud. Ya, kemudian bangun kembali. Sebab mereka kalau sudah sujud tidak akan bangun kembali. Fikirnya imam di sini lupa ruku, lupa i'tidal, langsung apa? Sujud. Ya, mereka tidak kembali lagi. Nah, ataupun kalau kembali lagi dengan berat hati. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sunnahnya membaca kedua surat di atas pada salat fajar di hari Jumat. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW. Dari mana kita tahu itu kebiasaan Nabi? Dari lafaz kana Rasulullah SAW. Di sini ada sedikit faedah. Ibnu Daqiq al-Aidi mengatakan, wa fi muwadhabati ala dhalika daiman amrun akhar. Wa anna rubbama adda al-juhal ila i'tiqad anna dhalika fard. Di sini Ibnu Daqiq al-Aidi mengatakan hendaknya seorang imam tidak selalu mengerjakan sunnah ini, karena dikhawatirkan orang jahil, orang yang tidak faham, menganggapnya itu sebuah apa? Kewajiban. Namun dibantah oleh San'ani bahwasannya sepatutnya seorang imam tidak memperhatikan orang jahil, ya, tetapi berusaha menyampaikan kepada mereka. Orang yang jahil, yang tidak tahu hukumnya, kita ajarkan kepada mereka bahwasanya hukumnya adalah sunnah, sehingga sunnah ini tetap dikerjakan sekalipun orang jahil tidak mengetahui hukumnya. Kalau mereka mau bertanya, maka akan bertanya, ya. Dan jangan sampai kita meninggalkan sunnah karena apa? Karena orang jahil, kejahilan orang lain. Dan di sini ya ikhwah, beliau mengatakan wa ma matatis sunnah illa li khifatil ulama.
Dan tidaklah terjadi sunnah yang mati, artinya sunnah yang tidak dihidupkan, yang tidak hidup lagi, kecuali dikarenakan para ulama yang khawatir dari orang-orang yang jahil, yang tidak faham. Dan ini tidaklah merupakan udzur. Artinya kita mengajarkan kepada umat untuk mengerjakan sunnah, ya. Yang jahil pasti nantinya akan belajar. Namun jangan sampai kita diam saja karena banyak yang jahil, akhirnya sunnah tersebut mati terkubur. Dan Ana termasuk bersyukur di Malaysia ini karena sekalipun di masjid-masjid umum, awam, mereka faham betul, mereka menghidupkan sunnah ini. Untuk di Indonesia sendiri bisa dikatakan 99,9% tidak mengetahui sunnah, atau sunnah ini tidak hidup di masyarakat. Manakala seseorang menjadi imam pada sholat fajar dan dia melakukan sujud tilawah, banyak di antara mereka yang tidak memahaminya. Mereka mengucapkan subhanallah. Perhatikan kalau antum pergi haji, dan saya doakan semoga antum semua bisa pergi haji. Pada sholat fajar, ketika imam membaca surat as-sajdah, pasti ada yang berteriak subhanallah. Dan pastilah di antara mereka adalah orang Indonesia. Ya. Dan di sini saya belum memastikan untuk orang Malaysia. Wallahu a'lam untuk Malaysia sendiri. Tetapi untuk Indonesia kita sempat memperhatikan di antaranya orang Indonesia mengucapkan apa? Subhanallah. Karena imam lupa ruku dan iktidal. Ya, tiba-tiba langsung sujud. Bukan, ketika imam langsung sujud. Imam tidak ruku dan tidak iktidal, tapi langsung sujud. Subhanallah. Ya. Tapi begitu jauhnya imam sehingga imam pun tidak mendengarnya. Nah, kita lanjutkan bab salat al-Idain.